Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel GT Crown. Pada video kali ini kita bahas itu non ojol ya, dimana semalam kita sudah menyaksikan rame-rame, biarpun kita cuma menonton televisi, euforia MotoGP Mandalika yang ya kita bilang sukses digelar Indonesia, walaupun banyak hal-hal kecil yang terjadi ya. Dan ini opini GT Crown bagaimana tentang pegelaran MotoGP di Mandalika. Yang pertama sekali, antusias daripada masyarakat Indonesia, bahkan dari presiden kita sendiri ya, yang diakui seluruh dunia bahwa baru kali ini seorang presiden suatu negara uh, menghadiri sebuah event internasional termasuk MotoGP. Ini dikarenakan faktor senangnya masyarakat Indonesia kembalinya uh, ke Indonesia event internasional MotoGP ini setelah tahun 97. Bayangin teman-teman, itu sudah 25 tahun yang lalu. Jadi itu yang membuat betapa euforia MotoGP yang dilaksanakan semalam begitu heboh ya, ataupun begitu membanggakan bagi kita masyarakat Indonesia yang sudah mampu menggelar event-event internasional yang membuat negara kita ini, negara tercinta, negara Indonesia ini semakin dikenal dunia. Itu membuat saya harus beropini melalui video saya ini karena saya benar-benar terharu ya, terharu. Jadi saya membuat opini saya tentang ataupun pengamatan saya tentang MotoGP ini ya, karena saya termasuk penggemar balapan ini ya, dimana dulu kita tahu sendiri bahwa waktu masih aktif sebagai pembalap, Valentino Rossi mungkin hampir separuh dunia itu mengidolakan dia ya, mengidolakan PR46. Dan saya pribadi dulu dua sosok yang saya senangi di MotoGP ini ya, itu satu si apa ya, Casey Stoner. Dulu saya suka dulu Casey Stoner, walaupun dia cepat pensiun gitu ya dari MotoGP, dan akhirnya mata dunia hanya tertuju kepada Valentino Rossi pada saat itu. Dan dengan pensiunnya Valentino Rossi dari MotoGP, euforia MotoGP itu sebenarnya sih agak menurun ya, agak menurun. Tetapi bisa saya lihat bahwa saat ini memang masyarakat dunia tertuju kepada sosok Marc Marquez. Tidak bisa kita pungkiri bahwa Mark MM93 ini sekarang menjadi daya magnet untuk MotoGP, khususnya untuk Indonesia. Tapi sungguh disayangkan kemarin ya, saya menonton dia itu di pre practice 2 dan 3 kalau nggak salah ya, yang terakhir lah ya, yang sampai 3 kali jatuh dan bahkan sampai 5 kali jatuh. Dan yang lebih kecewanya, di pas latihan pemanasan sebelum event dilaksanakan, dia terjatuh lagi dan membuatnya cedera dan tidak bisa ikut akhirnya di lomba semalam ya. Jadi sangat mengecewakan secara pribadi sih, karena untuk saat ini saya pribadi ya, sekarang ini saya lebih mengidolakan MM93 daripada pembalap-pembalap lain lah. Jadi belum pembalap-pembalap lain itu belum, namanya itu belum ada yang naik, walaupun kita tahu tahun lalu ya, Quartararo ya, Fabio Quartararo yang juara dunia yang orang Prancis. Tapi daya magnet dia untuk mengambil simpati daripada fans itu masih kalah lah daripada Marc Marquez ya. Dan untuk balapan Indonesia semalam, akhirnya dimenangkan KTM ya, pabrikan KTM, di mana pembalapnya itu Mikel Oliveira dari Portugal, menjadi sejarah baru ataupun juara pertama untuk negara kita, negara Indonesia. Yang kedua Fabio Quartararo, dan ketiga si apa itu, Johan Zarco. Itulah. Jadi saya semalam sampai sengaja saya offbeat sebentar untuk menyaksikan race secara langsung, walaupun hanya di televisi, tapi cukup menggembirakan kita semua karena perhelatan event ini ada di Indonesia. Itu yang membuat hati kita itu merasa bangga, negara kita ini sudah bisa membuat event-event internasional seperti ini. Dan ini ada sebuah video yang cukup menarik bagi saya ya. Karena kenapa saya begitu antusias menonton semalam, karena saya pernah tinggal di Lombok ini, dan kesannya itu ya masih kita ingat lah. Jadi ada sebuah video unik yang sudah saya buat di di video ini. Ini boleh kita lihat euforia masyarakat Indonesia itu sampai menonton di atas bukit, dan ternyata
Setelah saya lihat video ini, ternyata bukitnya ini betapa ini ya, betapa strategisnya, di mana masih nampak semua pembalapnya lewat di lintasan itu, dan juga logo yang begitu mencolok dari apa ini ya, dari Pertamina ini ya. Ini setelah saya cari-cari berita, ternyata bukit ini, ada sebuah bukit milik masyarakat ya, dan pada perhelatan event semalam diizinkan oleh yang punya tanah dan juga pemerintah daerah setempat untuk masyarakat yang tidak mendapatkan tiket menonton di sirkuit gitu ya. Jadi boleh lihat teman-teman ini, dan cukup mantap sekali tengok nih ya. Ayo kita lihat sebentar videonya yang dari atas bukit ini ya. Ayo Marquez. Gerimis lagi nih guys. Setiap apa? Teman lihat ya bukitnya ya. Jadi ini tempat yang sangat strategis menurut saya, dan pasti setelah ada video ini dan juga disaksikan para crazy rich dan juga pengusaha, ini pasti harga bukit ini akan selangit ini. Karena tempatnya yang begitu strategis, kalau sempat dibuat di sini sebuah hotel atau apa, ya apa enggak, sangat banyak peminatnya di saat terjadi pergelaran MotoGP untuk di event-event berikutnya. Ini kenapa langsung saya ambil video ini, karena memang tertarik ya nengok tempatnya, di mana masyarakat setempat bisa menyaksikan juga yang rada-rada dokunya tidak cukup membeli karcis ataupun karcisnya memang yang sudah habis. Ya, ternyata ini sangat bagus, dimanfaatkan masyarakat setempat untuk menyaksikannya. Oke teman-teman, saya rasa sampai di sini dulu opini saya tentang event MotoGP Mandalika ya, yang dinamakan dengan Pertamina Grand Prix Mandalika 2022. Mantap, dan suatu karya yang harus kita apresiasi, dan semoga kedepannya semakin ada lagi event-event besar yang bisa mengangkat nama Indonesia ke dunia. Terima kasih sudah singgah di video GT Crown.